karena Al-Quran itu memang bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran itu pada akhirnya adalah untuk diamalkan. Itu kunci terakhir Al-Quran itu untuk diamalkan. Maka untuk diamalkan dia tidak mungkin langsung proses untuk menjadi sebuah amal kita, perbuatan kita tanpa melalui beberapa proses, diantaranya adalah taklim. Maka tahfidz camp ini bagian dari taklim. Maka dalam menghafal di situ selain sebagai zikir, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka menghafal Quran itu kenapa diantaranya biar gak sering dilupa, kemana-mana ingat itu fungsi lidzikri untuk mengingat. Tetapi tidak cukup Al-Quran itu diingat, dia dilanjutkan dengan dikaji. Maka dalam Al-Quran dianjurkan untuk tadabbur. Tadabbur menika apa? Ta'ammul diantaranya adalah memikirkan kira-kira ini apa. Contoh tadi saya langsung ingat Syekh Asy-Sya'rawi ketika jenengan agak terhenti membaca wal-laili idza as. Kalau sudah ada kalimat saya itu nggak bisa kemudian saya tak cari, pasti saya cari. Maka setiap hari jenengan kalau lihat tulisan saya, video saya selalu kaitkan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kunci kita itu ya Al-Quran itu. Apalagi di Pondok Darun Nun berkomitmen dari awal, ada Ustazah Alfiyah Syarafa dan juga beberapa asatidz adalah yang mau menghafal ke beliau. Maka alhamdulillah ada program-program seperti ini, saya senang sekali karena memang kunci kita itu di Al-Quran. Maka kalau ada santri nggak bisa Al-Quran, dia belum menjadi santri. Hanya kalau pinter kitabnya, tapi nggak bisa baca Al-Quran, kitabnya itu nggak ada apa-apanya. Kalau bisa Al-Quran, belum baca kitab kuning masih lumayan. Tapi kalau ada santri yang tidak bisa baca Al-Quran, atau kalau sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kok masih ngah-nguh dengan Al-Quran, masih berarti nyantrinya tidak serius. Karena difasilitasi di sini sudah banyak. Subuh nggak ada, maghrib nggak ada, isya ada, dengan berbagai ustadznya dan ustazahnya sudah difasilitasi. Apa tadi? Saya lanjutkan. Wal-laili idza as was-subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Coba kira-kira artinya apa? Yang pertama, ini sebagai penutup. Wal-laili idza as artinya wal-laili apa? Malam, demi malam. Malam itu gelap apa terang? Kalau ada lampu seperti ini ya terang. Tapi malam itu pasti gulita kalau tidak ada lampu, tidak ada rembulan, pasti dia malam. Apalagi ditambah walaili itu sudah malam, kemudian ditambah as. Nopo as? As itu dari kata as. As itu orang yang berjalan di waktu malam dalam kondisi gelap gulita. Dia semakin berjalan, semakin menemukan kegelapan dan semakin tersesat. Itu as. Kemudian ditambah as saking tersesatnya orang yang berjalan di waktu malam. Ini ditambah dengan kalimat tidak menggunakan kata yang lain, tetapi ada nada yang sengaja dalam Al-Quran ini untuk ditikrar, diulang-ulang. Saya selalu menyampaikan dalam kajian beberapa 1 tahun yang lalu dalam puasa itu, kajian Al-I'jaz As-Sauti sama dengan apa?
As-as sama dengan was-was, sama dengan zalzal. Kalau ada pengulangan, maka di situ ada sesuatu yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya apa? Ini masih makna i'jaz sauti. Wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Coba jangan bayangkan. Kok ada subuh itu bernafas. Keren sekali ini. Ini nggak bisa dikaji kalau nggak bisa bahasa Arab. Maka kalau ada jurusan bahasa Arab nggak mengkaji serius terkait dengan Al-Quran, eman waktunya. Ini ada Mas Azmi, yang putra ini, Mas Hasan, Mas Rosid, Mas Rusdi, dan mungkin yang lainnya. Kerennya di mana? Tanafas kaitannya dengan ayat sebelumnya apa? Kalau Imam Asy-Sya'rawi mengatakan ini terkait dengan kaum jahiliyah sebelum datangnya Islam. Mereka dalam kondisi gelap yang luar biasa. Semakin mereka lari, semakin tersesat. Tapi kemudian menemukan Al-Quran. Apa Al-Quran? Was-subhi idza tanaffas. Napa tanafas? Tanafas ini kan bernafas. Orang bernafas dalam kondisi gelap, pusing, stres, kok kemudian dia tertekan dan bisa bernafas. Lega apa enggak? Leganya luar biasa. Kemudian semakin dia bernafas sampai menggunakan enak. Apa artinya? Was-subhi idza tanaffas. Pagi-pagi digambarkan Islam itu adalah, dan Al-Quran itu digambarkan dengan sesuatu yang mencerahkan. Was-subhi idza tanaffas, ada harapan baru, ada suasana baru, ada cita-cita baru, ada kesegaran baru. Ini tanafas. Maka setelah ayat ini apa? Innahu laqaulu rasulin karim. Maka berbahagia. Nah, saya enggak melanjutkan karena tambah belakang itu tambah dahsyat sekali, bahwa panjenengan semua diberikan keinginan untuk mengadakan tahfidz camp ini, semoga bagian dari hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bagian ahlil jannah, penduduk surga, dan apa katanya, ahlullah, keluarga Allah, bagi orang yang menjaga Al-Quran, bagi orang yang mengkaji Al-Quran, bagi orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka juga sangat berterima kasih kepada pembimbing Ustazah Alfiatus Syarafah yang ini sudah tahun kedua. Mudah-mudahan ada tahun-tahun berikutnya dan semakin istiqamah, dan semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang membantu mensukseskan acara ini juga diberikan oleh Allah kekuatan, dan diberikan oleh Allah kesehatan, dan diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidupnya. Wallahul musta'an wa ilahi tuklan. Itu saja. Maka harapan saya nanti teman-teman yang ada di camp ini terus tidak hanya cukup menghafal, tapi dilanjutkan dengan mentadabburi, mengkaji, dan harapan kita bersama adalah melaksanakan al-amal agar Al-Quran tidak menjadi mahjura. Nah, wallahul musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.